Kenapa efisiensi itu akhirnya jadi masalah? Karena jadi masalah akhirnya semua dana terpotong. Untuk dana pendidikan terpotong, untuk semua hal yang berbau yang penting-penting. Tapi kan supaya Ya, anak betul. Indonesia makan makanan yang Betul. bergizi. Tapi selama berapa lama kita nggak jumpa, aku ada pencapaian sih. Apa pencapaian? Nah, bulan puasanya aku full. Oh, Tinggal 2 hari lagi ya, tinggal 2 hari lagi kan. Wih. Nah, Enggak. Tidak dong, Udah saya kan kok secara sukarela itu. mereka dibayar ya? Kok enggak, jangan Enggak. dong nge-framing ke sana. Tolonglah. Oh enggak ya? Tidak, mereka enggak Kan dibayar. nggak Mereka mungkin secara dong, sukarela. nggak mungkin dong mereka mau dibayar untuk nangis di depan HP. Tidak mungkin. Kemudian Tidak ada dia orang. menangis. Itu udah pasti orang yang sukarela. Menangisi seorang calon presiden. Iya, itu sudah Wah, pasti nggak dari mungkin. hati yang terdalam. Sangat tidak mungkin. Kita nih manusia punya hati. Benar. Sehingga kalau kita nangis harus direkam. Harus. Oke. Makan siang. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus nanti ada suara tu 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 tu. Apa tuh? Sound effect. Oh, ya. Kayak gitu. Ya, gitu. ya. Ulang. Boleh, boleh. Sound effect kayak gitu nanti. Assalamualaikum. Apaan sih? Aduh, setelah sekian purnama kita tidak bersua. Ya. Gimana? Kita Akhirnya ucap salam aku dulu. yang di backstage sekarang muncul kan Ya. di panggung. Ini kan panggung nih. Tapi sekarang kok kita makin lama makin low budget. Ya, betul. Dari 3 kamera kok tinggal satu nih. Tinggal satu terus lighting. Ini kalau orang tuh bisa lihat, lighting kita nih tinggal satu dan Betul. itu terpotong, Ya, terpangkas. namanya juga dadakan ya, dadakan. Tapi tahu nggak itu karena apa? Karena apa? Karena menyesuaikan dengan keadaan negara ini. Wow. Yang sedang efisiensi. Nggak paham. Wow, kok apa? Nggak paham. Masa nggak paham sih? Nggak paham. Apa? Nggak paham Coba tentang jelasin dulu apa efisiensi. masalah negara nih. Apa? Nah, Aku nggak paham juga. Aku nggak paham. Coba jelasin. Nah, ayo. Nggak, aku sebenarnya nggak Menurut paham apa? juga nih. Menurut apa masalah negara Apa masalah sekarang? negara nih? Apa ya? Menurut aku sekarang masalah negara itu adalah terlalu banyak efisiensi. Hanya untuk makan siang gratis. Kenapa efisiensi itu akhirnya jadi masalah menurut? Karena jadi masalah akhirnya semua dana terpotong. Untuk dana pendidikan terpotong, untuk semua hal yang berbau yang penting-penting. Tapi kan supaya Ya, anak betul. Indonesia makan makanan yang Betul. bergizi. Tapi kan nggak semua juga bisa dapat. Tapi kan namanya efisien. Efisien kan otomatis kan harus membaik kan. Jadi membaik kan kalau namanya efisien kan. Ya. Iya. Nah, namanya Tapi kalau efisien. misalnya nih uang yang tadinya itu bisa digunakan untuk yang lain hal. Contoh let's say untuk pendidikan yang gratis misalnya. Tapi malah terpakai untuk makan gratis yang ya malah hanya menambah beban kas negara, sama aja kan? Oh, sekarang belum ada pendidikan gratis ya? Belum ada. Nggak nanya, Gimana asal ya? nanya. Mari kita sama-sama menonton aja dulu. Halo teman-teman. Jumpa lagi di podcast Temulawa. Kita ada tagline. Oke. Oke. Kau udah siap tagline? Wah, tagline kayak biasa. Ya, kau udah siap? Enggak. Siapa jadi yang ger nih? Gitu ya. Nggak usah. Orang belakang. Ini sebenarnya ada di balik layar sih sebenarnya. Siapa yang ger nih? Ya. Kok nampak nih? Balik. Nggak apa-apa. Oke, Apa siapa kan yang natural. Udah. Ya, kembali lagi bersama kami di Temulawak. Temulawak pastinya temu, tapi ya, Enggak Ya. apa. Ya, sudah lawak belakangan. Kitanya nggak lucu, Iya. pemerintah Betul. yang lucu. Oke, balik lagi ke pembicaraan. Ya, jadi hari ini itu kita ngetik 2 hari sebelum Lebaran. 2 hari sebelum Lebaran. Tepatnya di setelah- malam 29 ya. Ya, setelah sekian purnama kita tidak take podcast dan tidak ngapa-ngapain ya. Berhubung juga masing-masing dari kita kebetulan ada kerjaan sedikit-sedikit. Dan jadilah podcast tidak ada yang mengurus. Berhubung karena di podcast ini tidak ada uangnya. Yang ada. Jangan buka kali ya. Jangan dibuka kali ya. Ya, tapi kan, Iya, tapi betul, kan ini benar. kita, Orang belakang ribut kali ya. Maaf tapi ya. kan kita ini ya kita berusaha untuk tetap ada gitu kontennya. Dan kita memberikan sesuatu hal insight baru, pandangan baru gitu. Ya. Iya. Insight. Iya, insight yang baru. Inside. Iya, insight. Kau ngomong bahasa Indonesia aja lah. Loh, insight Kau kan guru bahasa Indonesia udah bahasa Iya Indonesia sih. aja. Tapi selama berapa lama kita nggak jumpa, aku ada pencapaian sih. Apa pencapaian? Nah, bulan puasanya aku full. Iya. Tinggal 2 hari lagi ya, tinggal 2 hari lagi kan. Wih. Nah, Enggak. Iya. Jadi fun fact ya. Tahun lalu kan kita tuh rutin nge-tag waktu Iya, kita iya. puasa, Betul, belum betul, puasa. betul. Kita cerita masalah puasa pertama kali waktu kita masih kecil, terus kita cerita masalah ngabuburit lah. Iya. Kemudian ada kita disponsori sama
Ya sama es kopior si kawan. SMK. 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 Yang si kawan sekarang udah jadi ASN. Udah jadi ASN. Bagus sekali. Sipir. Kayak orang itu karirnya bertumbuh gitu. Kita kok kayak gini-gini aja. Bayangin loh, dari menjual es teler. Ini Betul. aku tahun depan bakal jual es teler. Supaya aku bisa jadi PNS. menjadi Mau? ASN. Jual es teler. Menjadi ASN, jual es teler guys. Oke. Jadi dari situ akhirnya ada beberapa episode lagi, habis itu kita vakum sebentar. Bukan sebentar sih, kayaknya hampir setahun deh. Iya. Setahun ya? berhubung studi Selama itu ya? kita hari itu direnovasi sebenarnya. Direnovasi dan ada beberapa diperbaiki, tambahan ya. kemudian AC kami udah dingin kok AC kami. AC udah AC dingin. hari itu tidak terlalu dingin jadi dingin dan begitulah. Nah, apa yang akan kita bahas nih sekarang? Sebenarnya banyak sih yang mau dibahas ya. Tapi berhubung karena ini mau Lebaran selanjutnya kita kan dulu ngeteknya waktu Lebaran. Ya. Ya, yang Tahun lalu ya. yang Fadil pakai baju muslim kan? Kalian udah pakai baju muslim kan? Aku pakai baju patroli. Ingat nggak? Kayak kita lagi ibadah, ini yang gangguin. Nah, enggak, kita mau update Kok aja. gangguin sih? Kita mau update masalah hal-hal yang banyak dikeluhkan sebenarnya. Habis itu banyak juga kawan-kawan kan yang menceritakan keluh kesahnya, kemudian disampaikan di beberapa DM. Ada sih di DM beberapa. Ngeri Udah kali. jadi apa? Udah jadi aktivis sosial, Bro. Benar, Bro. Nggak usah. Isi DM ini kita tampilkan ya, gitu. Udah jadi aktivis sosial. Ngeri kali. Nah, kan maksudnya kan karena ada yang curhat gitu, kita kan harus dengerin. Ya, gitu, apa ya kan? Apa tuh? Yang pertama tuh masalah isu soal pelecehan. Tapi sebenarnya dari dia sendiri sebenarnya dia pengen datang ke sini, tapi kan nggak bisa karena dia perempuan. Oke, itu yang hari itu chat. Iya, yang hari itu yang hari itu chat kita. Oh, yang namanya ini apa? Siapa? Aku tuh yang aku sedikit senang, bangga lah dari podcast ecek-ecek kita ini. Ternyata ada yang notice gitu dan ada yang menghubungi kita, menghubungi kita Isi untuk DM-nya nih. bisa nggak kami datang gitu sharing atau bisa nggak ini ada isu kami mau bahas. Walaupun sejauh ini kita masih bukan menolak ya, lebih tepatnya tidak ada waktu sih. Yang bukan tidak pas. ada waktu. Kita masih Memang tidak ada waktu. Masa tidak ada waktu? Kita ada waktunya, cuman Tamunya yang sibuk nih. kita masih merasa tempat kita ini belum proper untuk Iya. mengundang teman-teman gitu. Doain aja lah semoga podcast ini bisa berjalan lancar, Bertumbuh gitu ya. tumbuh sehingga nggak gini-gini aja. Dan ada isunya nanti ini barang-barang podcast ini bakal dipindahin ke Bato. Jadi ruangannya Ya itu nggak perlu diceritain Ya, lah, ini usahain lah, personal itu. kali. Oke, Kak, ini kan info aja. Bumbu dapur ceritanya. Chat aja dia nggak boleh. Boleh. Kita pecat manajer. Di boykot saya, guys. Tapi gitu. Jadi apa permasalahan yang dia Ada kemarin tuh dia cuman ingin menceritakan masalah speak up-nya. Dia nggak berani karena ada beberapa dari pihak kampus ya yang menekan dia untuk untuk speak up keluar. Oke. Oh, artinya ini dia seorang mahasiswa. Mahasiswi ya, dia Oh, mahasiswi. Kemudian dia problem dia atau problem orang lain? Dia tahu? Kalau ini kan yang lapor temennya. Oke, berarti temen kita juga sih, kita temennya kenalan. pernah kena suatu kasus, jadi korban. Jadi korban. Terus dia berinisiatif ingin melapor kepada, bukan melapor sih, menyuarakan hal itu yang kepada society. Apa society apa sebenarnya? kepada masyarakat. Gila banget. Society. Jadi kita mau ngebahas hal itu. Enggak, sebenarnya kita kan enggak bahas hal itu aja. Cuman tapi kita ngomong garis besarnya aja. Bagaimana kemudian, menurut kalian bagaimana nih? Kita masih sering mendengar bahwa di kampus-kampus, di tempat-tempat pendidikan itu masih sering terjadi pelecehan seksual. Kan? Bukan hanya di kampus ya. Iya. Kita bisa lihat berita di SD, bahkan SD. SD. SMP. Yang paling bahkan sekarang kalau statistiknya kalau bisa dilihat itu sekarang paling banyak tuh di SD. Ya itu kita sangat miris gitu. Kok bisa anak sekecil itu berkelahi? Bentar, kemarin kita ada bahas soal pelecehan seksual kan. Terus ada yang komen di Twitter kita tuh. Apa tuh?
apa yang awal-awal kita upload soal kita ada sedikit ngebahas soal seks. Oh, kan bahas yang ini aja. Kenapa bahas plus-plus gitu-gitu semacamnya. Oh, iya, iya, Masih karena- berani nggak kalian ngebahas? Enggak, itu kayaknya buzzer tuh. Oh, buzzer. Kita kan udah merasa ada buzzer. Oh gitu. Sepenting itu. Gini ya, kalau kita punya musuh berarti podcast kita udah mulai dinotis. Yo, betul. betul. Kayak mari. Oh berarti sekarang kita Komen. nyari masalah nih ceritanya. Iya, Iya, kan, maksudnya kan kita kan pengen menyuarakan sebenarnya. Oh, oke. Kalau emang dia nggak setuju kan berarti dia pelakunya kan. Di bahasanya dia pelaku seksual. Fitnah orang dua orang pelaku. Bisa Nah jadi, gimana tuh bisa ayo. jadi. Ya gini. Jadi dengan begitu banyaknya kejadian-kejadian itu yang kita tahu kan yang naik ke berita aja. Ya oke. Yang dinotis oleh pers. Yang tidak kan pasti banyak gitu yang ditutupi. Banyak. Nah, menurut kalian bagaimana itu bisa kita cegah gitu? Kau apalagi kau tuh sebagai guru yang S1 belum siap. Kenapa personal? Kami guru. Ya betul. Kenapa personal? Iya. Biar dia lulus kuliah. Iya. Lulus kuliah. Masa 7 tahun tuh bukan kuliah, KPR rumah 7 tahun tuh. Udah lunas kok. Udah lunas lagi di tahun. Enggak, sebenarnya kalau misalnya di sekolah itu atau di lembaga pendidikan itu sebenarnya hampir di setiap instansi itu ada hal yang seperti itu. Contohnya nggak usah kita bilang kasus pelecehannya, tapi kasus pornografinya sangat sering terjadi. Apa bedanya? Apa bedanya? Maksudnya apa bedanya? Karena kan sebenarnya hal itu muncul dari psikologi seorang kan. Misalnya gini, ada guru nih. Kita pasti pernah ketemu atau model guru-guru yang omongannya mungkin sedikit lebih vulgar. Oke. Pernah Ya. di setiap sekolah gitu ya. Atau mungkin waktu jenjang kita SD dulu kayak, ih bapak nih gitu kali ngomongkan. Jadi dari situ aja sebenarnya kan awal mulanya hal atau pelecehan tuh sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal seperti itu. Tapi kembali lagi sebenarnya kepada pribadi. Dia ingin mengutarakan hal itu sebagai edukasi atau hanya sebagai sensasi. Oke. Gitu. Terus saran kok apa yang bisa dilakukan Kalau saran sih sekolah? ada baiknya kalau misalnya di sekolah itu ini aja sih, maksudnya ya berkelakuan layaknya seorang guru. Kalau di sekolah layaknya seorang guru, di luar baru terserah bebas, kau mau ngapain aja gitu. Misalnya, karena dari tenaga pendidik juga sih sebenarnya, karena tenaga pendidiknya yang dituntut untuk guru itu kan digugu dan ditiru. Ya, Ya betul. jangan sampai nanti kelakuan kita di sekolah, terutama aku ya, jangan sampai nanti kelakuan aku di sekolah ditiru sama anak-anak, kemudian anak-anak tuh sebagai motivasinya dari aku gitu kelakuannya, bapaknya aja bisa kayak gitu, apalagi aku. Sebagai contoh ya, itu sebagai contoh. Ya, Ya, terus Enggak kan salah. Oke, terus apa yang bisa pihak sekolah lakukan gitu? Atau apa yang bisa dilakukan pihak instansi untuk kemudian membantu mencegah gitu? Apakah gini sejauh ini yang kau tahu aja lah, yang kita tahu nih, apakah kemudian sekolah ada menegur atau memberikan Ada sih. Kalau itu kan kasusnya dari guru ke siswa atau sebaliknya siswa ke guru. Kadang mungkin ada beberapa siswa yang bercandanya masuk? vulgar juga. ikutan. Itu ada juga. Atau mungkin dari Itu cara ada pakaian beberapa. atau Dan itu semacamnya ada juga gitu. beberapa dan ada beberapa kasus juga yang pernah kejadi. Nah itu yang kasus tadi itu ceritanya dari guru ke Dari siswa. guru ke siswa. Nah, Tapi kan maksudnya di sini kalau misalnya dari guru ke siswa ini kan ya otomatis orang nomor satu di sekolah itu dong yang wajib bertindak, yaitu kepala sekolah kan. ya. Berarti artinya selain sekolah memang harus menjadi penenang atau apalah bahasanya tuh? Penegah. Penegak. Ada yang telepon sibuk kali. Orang sibuk guys ya. Ya kalau misalnya kalau misalnya guru itu sendiri, kalau misalnya ada kejadian kasus seperti itu, biasanya kepala sekolah sih yang selalu bertindak. Tapi gini. Contoh aja di sekolah ya. Misalnya di sekolah aku tuh kepala sekolahnya lumayan tegas. Jadi kemarin ada beberapa yang terindikasi lah gitu. Itu langsung kena tegur. Bahkan kalau misalnya guru-guru yang paling banyak diedukasi itu kayak guru-guru muda pasti. Guru-guru muda ini kan karena dia masih muda, usianya nggak terlalu jauh beda kayak gitu kan dengan siswa.
Loh iya kan? Iya betul. Kenapa ragu gitu? Kenapa ragu? Padahal kita serius ya. Iya kita serius. Kenapa ragu? Mentang kami sering ngejudge kok. Gak berarti kami gak bisa serius bro. Enggak, muka dia intimidasi tadi. Ya, tapi Oke. selain sekolah yang tadi jadi penengah, kemudian jadi pihak yang memastikan bahwa keadaan di sekolah itu aman, nyaman bagi siapapun, si guru dan juga murid harus paham juga gitu. Iya, harus Jangan paham sampai juga. begini. Ya. Kadang ada benarnya gitu kalimat. Itu terjadi kadang karena ada kesempatan. Ya, Ya, kesempatan betul. juga ya. Benar-benar. Misalnya si gurunya nih bercanda, Mm-mm. kemudian diladenin Diladenin. sama Si si siswa. siswinya Ya. atau siswanya. Mm. Terus berlanjut gitu bercandaan itu oke. yang akhirnya ya gitu semakin jauh. Ya. Makanya untuk itu kalau kita ngomong SMP atau SMA Ya. atau bahkan mahasiswi kuliah. Kalau SD kayaknya mereka belum sepaham itu ya. Belum. Soal konteks dari Ya. itu udah pembahasan yang lebih luas bagaimana nanti dia harus diberikan sex education yang baik di rumah dan lain-lain. Tapi ketika sudah SMA aku rasa perlu juga bagi teman-teman yang masih SMA atau masih SMP yang tahu bahwa itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan diladenin gitu. Kalau ada yang guru seperti itu, kalau misalnya kamu bisa bilang untuk tidak suka Ya. diperlakukan seperti itu, silakan bilang. Silakan Kalau bilang, kamu ya. tidak bisa bilang, silakan cari orang yang kamu percaya, Ya, atau- guru lain, kasih tahu gitu. Kalau kamu tuh tidak nyaman, Benar. apa dengan bercandaan seperti itu yang vulgar misalnya, atau dengan perilaku seorang guru yang menurut kamu merasa dilecehkan. Ya. Nah, sehingga itu bisa langsung dicegah sebelum jauh-jauh hal-hal yang jauh terjadi. Ya, benar. Gitu. Karena belakangan kita tahu gitu ada sempat ramai di obrolan di sosial media bahwa ada mahasiswa yang dia melakukan pelecehan kepada temannya mahasiswi. Walaupun aku tidak tahu persis bagaimana ceritanya, tapi sekilas yang aku pahami adalah mereka dulunya sepasang kekasih sebenarnya. Actually bahasa Indonesianya apa? Actually Sebenarnya. Sebenarnya mereka tuh sepasang kekasih. Oh. Jadi di hubungan mereka yang penuh gairah itu, begitulah terjadi. Walaupun indikasinya adalah si laki-lakinya ini gaslighting. Oh ya, gaslighting. Apa gitu yang membuat si perempuannya ini jadi merasa terpaksa gitu harus memberikan itu. Nah, kita kan nggak tahu kejadian sebenarnya dan kita tidak punya wewenang untuk ngejudge mereka bagaimana. Tapi yang bisa kita obrolkan adalah harusnya mahasiswi umur muda, kita sebenarnya masih siswi muda juga, nggak tua-tua kali. Tapi yang umur 20-an itu kan masa dimana banyak hal yang ingin kita tahu gitu. Explore dan lagi panas-panasnya juga. Perihal cinta dan seksualitas. Benar. Itu lagi nge-explore. Penting bagi kedua insan manusia yang jatuh cinta itu untuk tahu batasan gitu. Benar. Jangan sampai begini kemudian kejadian bablas, terus kejadian terjadi sesuatu dan akhirnya jadi butiran. Butiran apa? Butiran debu. Jadi sesuatu. Gini. Ada iramanya. Maksud aku gini ya, iramanya salah. Tapi kalau kalian irama salah tuh kompak. Gitu. Namanya chemistry namanya chemistry. Beda-beda. Kimia namanya kimia. Jadi Emang di atas fals saya berdua gitu. Jadi ketika jadi itu malah nanti cari cara-cara instan digugurkan apalah gitulah yang kemudian efeknya bukan hanya bagi mereka berdua tapi bagi keluarga. Ya. Apakah nanti harus dinikahkan bla 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 dan itu kita nggak ngomong soal agama ya bagaimana kalau itu ditinjau dalam agama sudah jelas tuh sangat fatal gitu. Tapi kalau menurut aku nih ya, misalnya harus juga sebenarnya harus diedukasi dari awal sebenarnya. Contoh kan kayak misalnya kan grassroots-nya itu kan dari SD ataupun TK sebenarnya kan. Iya. Dasarnya tuh. Iya. Bentuknya gimana? Sosialisasi. Ya kan grassroots. Enggak, bentuknya tuh gimana? Sosialisasi dari sekolah. Grassroots tuh kayak
ini suara PDIP banyak di grassroots. Waduh. Sosialisasi itu gimana? Bentuknya gimana? Sosialisasi ya bentukannya ketika di SD, SMP, misalnya edukasi. Misalnya dibilang kayak, nah ini bagian tubuh-tubuh yang nggak boleh disentuh oleh orang dewasa. Sifatnya sosialisasi atau gimana? Ya edukasi Gitu. oleh orang tua. Dari orang pertama dari sekolah maksudku. Oh dari sekolah, dari guru sendiri, misalnya langsung diajarkan gitu. Ini nggak bisa dipegang, nah, ini nggak boleh disentuh, ini privacy. Seperti itu cara mengajarkannya. Harus, karena harus di luar seperti itu. Tabu itu, kan itu kan hal yang tabu tuh. Tabu itu. Enggak setabu itu justru hal itu tabu. Tabu itu karena mindset kita. Karena mindset kita. Oh gitu. Itu kan karena kebiasaan kita, mungkin pengaruh budaya juga. Iyalah. Terus hal itu jadi tabu diobrolkan di publik gitu. Padahal sebenarnya ruang kelas itu harus menjadi tempat di mana hal-hal dasar dalam kehidupan itu dipelajari gitu, diberikan gitu. Dia bersuara gitu kan. Apalagi sex education tadi. Kita berharap semoga pemerintah yang menangani bidang terkait juga memikirkan itu gitu. Kementerian yang ada di dalam hal itu kemudian bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Mereka ngebuat satu kelas, apakah itu dalam seminggu sekali gitu, ada mata pelajaran khusus untuk ngebahas itu. Atau kemarin kan kita kedatangan tamu dari BKKBN. Betul, bisa juga betul. itu. Mungkin ya gitulah. Jadi kita berharap anak-anak itu sudah teredukasi sehingga senakal-nakal apapun mereka, ini maaf cakap, senafsu-nafsu apapun mereka nanti, dia tahu kalau ada batasan. Ya, benar. Kalau itu walaupun sudah di puncak tertinggi nafsu manusia. Nah, gimana cara tahannya coba? Tanya sama aku. Secara pribadi, secara aku- personal. Ayo coba, aku gimana tidak jawab? pernah sampai di tahap- Jawab dulu. Aku nggak pernah sampai Nggak di mungkin tahap dong. itu. Nggak sampai puncak nih misalnya nih. Mungkin kamu pernah. Mungkin kamu pernah. Aku diam aja. Iya, sejujurnya aku nggak pernah sampai di tahap itu yang aku gimana Ya. enggak ya. Tapi bisa dialihkan kok. Bisa dialihkan. Hal-hal kayak gitu Ya, bisa dialihkan. kesibukan Kayak bisa kita mengalihkan itu kan. olahraga. Selain olahraga juga bisa Ketika mengalihkan hal kau itu. teredukasi dengan baik soal hal itu. Ya. Iya. Terpampang nyata di benak kau bahwa itu sangat berbahaya, pengaruhnya ke sini, efek dominonya begini. Ya. Itu akan jadi pertimbangan yang besar gitu ketika kau akan melakukan hal yang di luar daripada norma itu. Risikonya tinggi ya. Risikonya Risiko tinggi Iya ya. kan? Ketika kamu berhubungan yang belum resmi, kemudian kamu melakukan sesuatu dan itu bisa menghasilkan butiran tadi. Butiran apa? Butiran dulu. Oke, kita kan maksudnya jangan terlalu panjang juga nih masalah edukasinya. Ini dampaknya nih, karena dampaknya adalah ya sampai sekarang tuh justru yang baru-baru kejadian. Iya. Seorang Kapolda, kalau nggak salah di Oh NTB. iya. Kapolres kan? Kapolres yang di NTB atau NTT ya? NTB ya. Itu anak SD gitu yang jadi korbannya. Ini kan salah satu hal dampak juga, dan kasusnya sampai sekarang kan belum jelas kan? Makanya gini, yang aku heran itu, kenapa orang dewasa punya pemikiran seperti itu? Apakah karena aku belum sedewasa itu? Terus kayak Seorang ini Kapolres maaf cakap ya, untuk seorang tingkat jabatan seperti itu harusnya dia bisa cari ani-ani itu. Iya, ini Ya betul secara ya. kasarnya kita bilang ya. Bahkan yang sekarang Kenapa tidak cari ani-ani aja? At least kalau dia cari ani-ani ya udahlah, paling ribut sama istrinya aja. Iya, sama kayak yang pendukung yang calon gubernur Jakarta kemarin kan. Yang Wah, yang skandal itu kan. Itu kita nggak dengar kan? Ya nggak ada. Pernah nggak tahu? Kan cuma bilang calon gubernur. Nggak banyak calon gubernur yang lain kan. Betul. Nggak spesifik. Tapi kok bilang Jakarta? Iya, spesifik tahunnya. Nah pilihannya cuma 2. Spesifik tahunnya kan Kemarin. nggak ada kemarin aku bilang. Kemarin. Ada. Udah. Jadi kayak apa ya? Memang kita susah gitu untuk membuat orang-orang ini sepemikiran sama kita atau At least punya sadar lah. at least punya kesadaran yang tinggi gitu soal hal-hal seperti itu. Orang-orang apalagi yang udah tua dan mereka ya ada istilah kan apa tuh namanya? Bubur untuk kedua kalinya. Dan lain-lain kayak gitu sih. Aku kalau sesama lelaki boleh saran ya. Sesama lelaki. Daripada mengincar anak kecil mending ani-ani Iya, aja lah. iya sih. Kayak stok ani-ani Banyak. too much gitu masih. Ani-ani yang masih anak kecil? Aduh. Bagaimana ya? Kok kepikiran sih? Aku kepikiran. Ya gitulah, jangan gini, jangan merusak masa depan seorang anak gitu. Kita bayangkan sekarang. Oke lah, dihukum nih. Si tersangkanya. Siapapun dia dengan jabatan apapun dia.
dihukum. Tapi bagaimana masa depan si anak? Ya, kondisi psikisnya juga. Kondisi psikis, kondisi Sosial. tubuh, Ya, lingkungan sosial dia yang tahu dia itu. Sampai kapanpun orang akan tetap berbicara bahwa dia ketika kecil. Ya benar. Nah yang paling aku sayang nih sekarang adalah kalau misalnya terjadi hal yang seperti ini adalah korban, terutama perempuan. Iya. Perempuan mau dia sebagai korban, tetap dia menjadi sasaran kayak gitu. Jadi sedangkan yang cowok ya udah. Gitu, Makanya itulah kenapa banyak kejadian-kejadian pelecehan seksual itu keluarga itu lebih memilih untuk ya udahlah ditutup aja damai. Ya. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya gitu. Nah balik lagi kalau problem kenapa nih? Ulang. Tapi kalau kita melihat problem besarnya itu ya tentang di edukasi tadi. Edukasi dan mau nggak teredukasi. Kesadaran masing-masing dari si kita ini di lingkungan sosial. Ditambah pemerintah pun harus punya ya membantulah dengan dalam bentuk program apa gitu sehingga anak-anak ini dia teredukasi dengan baik, dia berani gitu. Tidak kemudian kan kita ada dengar gitu pelaku pelecehan seksual dia tidak bisa menolak karena takut intervensi yang begitu besar dari posisi seseorang Banyak lah. misalnya sehingga dia tidak bisa menolak ketika diajak ke hal yang seperti itu atau ketika dilecehkan. Nah itu yang kemudian itu terjadi, makanya perlu juga pemahaman bahwa jangan takut. Siapapun itu ketika dia melakukan kesalahan, kamu boleh bersuara. Ya. Silakan menolak, silakan bersuara. Kalau bisa viralin dia dan itu. Ya, tapi tentu jangan lupa bahwa balik lagi ya. Permasalahannya nanti yang ditakutkan, aku paham sih. Kadang-kala korban itu pasti takut, ini kalau kita lapor malah kita yang kena enggak sih? Ya, benar. Ketika hukum di sebuah negara itu masih belum terlalu kuat dan masih cenderung bisa berpihak ke suatu pihak yang lebih besar yang secara lebih ekonomi. besar. Nah itu masih jadi pertimbangan juga aku rasa. Tapi at least bagi kita semua generasi muda atau bagi ibu-ibu muda, orang-orang tua muda, kalau bisa itu udah jadi pemahaman bahwa ketika nanti punya anak, apalagi cewek, jangan punya cewek sih, cowok juga berikan dia pemahaman bahwa begini loh seksualitas gitu, sehingga ya semoga di masa depan hal-hal seperti ini akan semakin berkurang dan hilang. Dan semoga ini juga sebagai petunjuk lah bagi kawan kita tadi ya yang DM tadi ya betul, apa namanya setidaknya dia tahu lah harus ngomong kemana dan ke siapa kayak gitu kan. Yang teman kita itu kan kejadiannya bagaimana dia tuh menyuarakan apa yang terjadi di teman dia. Kemudian sepertinya ada pihak-pihak yang emang menyerang dia juga gitu. Seolah-olah dia salah gitu ngelakuin itu. Padahal sebenarnya yang aku tahu sebelumnya dia udah berusaha, temannya ini sudah berusaha untuk gimana nih menyelesaikan masalah ini. Tapi pihak tersangka bukan pihak pelaku itu nggak mau tanggung jawab gitu. Tapi ya udahlah, kita berharap semoga itu tidak terjadi di orang-orang lain, dan karena mereka masih mahasiswa-mahasiswi, pihak kampus juga turun mendampingi gitu, tidak membiarkan itu jadi permasalahan pribadinya, apakah ya didampingi dalam bentuk apalah begitu. Ya. Itulah. Dan ya dan apa lagi? Udah. Enggak, tapi itu tadi udah selesai lah kita bahas kan. Sekarang aku ada pertanyaan nih. Apa? Kalian setuju gak RUU TNI? Kok jumping kali ya? Kenapa terlalu loncat gitu? Tidak ada bridging. Iya, memang ada. Bagaimana? Ada. Jadi karena kita langsung ini gara-gara gitu. asa nih kita nggak dikontrak jadi host. Betul. Host tetap nih. Loncat. Dia tidak ada smoothnya bridgingnya. Nah, kami nggak mau jawab. Aku sejujurnya. Dia milih jawab, aku nggak mau jawab. Enggak. Sejujurnya. Itu harus dong. Di RUU TNI ini. Kan ada tuh yang bilang. Di sebelum kalian jawab. Karena kawan-kawan kita yang dari Aceh Timur, Forum Pemuda Aceh Timur sana, mereka setuju dengan RUU TNI. Wow. Ada begitu? Ada beritanya, mau lihat? Aku tuh ada pihak yang memang setuju dengan ada. Menurut kalian yang setuju dengan itu dibayar nggak sih? Loh, wah,
Kan secara sukarela dong. Oh sukarela. Ya, Gak mungkin dong mereka dibayar. Enggak lah. Gak mungkin dong mereka dikasih proyek. Negara ini demokrasi. Wow, Tidak wow, 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 semuanya wow. itu membenci pemerintah, ya kan? Betul. Mari dukung pemerintah. Saya juga dukung pemerintah. Aku dukung. Ya, aku dukung. Saya sangat dukung. Tapi balik lagi ke Antar saya RUU jadi TNI staf itu. sus, Pak. Siap jadi buzzer. Saya siap. Siap jadi buzzer. Saya siap. Ya daripada yang ngomongnya bener tapi kerjanya nggak becus. Iya kan? Jadi Mendingan daripada yang ngomongnya benar tapi nggak benar. bener kan? Ini balik lagi ke RUU TNI ya. Ya, kembali ke RUU TNI. RUU TNI ini kan masih gonjang ganjing. Bukan gonjang, udah diketok lu ya? Udah. Tapi sejujurnya aku belum baca gitu hasil dari RUU TNI itu. Ini dia. Kalau kalian mau lihat, ada guys di Bang sini. Ya. hati-hati. Ada. Aku lebih milih diam ya. Aku nggak tahu bagaimana poin pokok, Iya, tapi poin kalau pokoknya. kita melihat di berita dan lain-lain, aku mengajak teman-teman tuh, ayo sama-sama kita mengkaji gitu. Ya. Apa isi dari RUU TNI ini. Baca secara jelas dan gamblang. gitu ya. Gamblang. Karena ada seorang ahli hukum di sebuah talk show, dia bilang karena ada dari pihak pemerintah bilang bahwa ini tidak akan seperti orde baru lagi. Ya, ada tuh ada. Ini tidak dui fungsi bla bla Ya. bla. Tapi dibalas sama si ahli hukum ini bilang, ya itu kan hanya bahasa aja. Dan bahasa gak akan bisa dipelintir. Ya benar. Ketika itu diberikan kesempatan, maka semua itu akan bisa dipelintir. Oh, terjadi juga sekarang. Iya, jadi juga. Nggak boleh begini tapi jadi boleh. Nggak boleh karena ada alasan. Oh ini ada nih bunyinya begini begitu. Iya. Jadi walaupun tidak secara eksplisit itu membuat dui fungsi TNI, tapi bisa kalau dipaksa. Jadi artinya pintunya tuh kayak dulu tuh tertutup, ini Ya, terbuka sedikit. sedikit ya. Ada celah. Ada celah sehingga Dan enggak, kalau menurut aku bukan masalah ininya, bukan masalah setuju atau enggak setujunya atau bukan orang yang dukung dengan yang tidak mendukungnya. Sebenarnya masalah komunikasi dari pihak pemerintahnya sebenarnya. nah itu Iya kan? itu yang paling problem Itu gitu paling sekarang. problem. Apalagi sampai kemarin kan ada kantor berita Tempo nih yang dikirimi kepala babi. Kemudian apa yang keluar dari pihak omongan dari istana? Ya, itu Tinggal dimasak aja gitu. Itu kan kayak itu sekelas itu sekelas ini juru bicara istana ya. aku Yang staf kepresidenan. tidak sanggup pikir ya. Maksudnya Pikir. gini. Dia Pak, tuh kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Kayak- Nah, itu ya tadi yang mana tadi yang bilang katanya aku ngomong nggak benar gitu. Iya. Itu Anda tolong sendiri ya. Dia juru bicara. Gitu. makanya. Artinya apa yang dia bicarakan itu bisa jadi statement pemerintah. Bisa dikutip. Bisa dikutip gitu. Terus dia berstatement dengan seperti itu seolah-olah dia ngomong atas dasar pribadinya. Dia kayak lupa bahwa aku adalah saya itulah. dipilih. Tapi padahal sebenarnya di satu sisi aku respect gitu sama bapak itu, kayak dia pintar ngomong. Iya ya. Cuma kok bisa sebelum dari Seblunder. Ya itu bukan blunder lagi sih. harusnya kan emang. orang di posisi itu adalah Kenapa harus orang yang dibahas aja bahkan gitu? Iya, iya. ketika memang pemerintah salah pun dia bisa ngomong sehingga seolah-olah pemerintah tidak salah. Saya salah ya. Nah ini Ini emang udah kejeliatan bukan lagi salahnya. tapi gitu. kita nggak tahu kan mereka mungkin punya strategi. Mungkin mereka punya strategi. Mungkin pemerintah punya strategi komunikasi tertentu. Nah, kita tidak tahu. Trik marketing ya. Apa? Hook. Oh iya. Oke, pancingan. Pancing. Masih banyak baterai kamera kita? Masih. Oke. Enggak, cuman maksudnya komunikasi sebenarnya sih. Komunikasi dari pihak pemerintah sendiri yang memang harus benar-benar gitu. Itu kan pernah kita bahas itu, yang hari itu. Yang, Iya, kalau itu kan masalah kominfonya kan yang Iya. Tapi Ya, makanya penting juga sih pembahasannya. penting kan bagi pemerintah itu kalau Untuk belajar komunikasi ya? membuat sebuah statement atau ketika ada pertanyaan dari wartawan untuk tidak sekedar menjawab. iya. Bahkan kau tuh ini terekam nggak? Terekam. Rekam sini. Ribu kali ini sound engineer nih. Kita Sound engineer magang. Sound engineer magang, sorry. Ini magang. di belakang kita ada sound engineer magang. Anak magang. baju putih lagi. Di sini. Enggak masalah, anak magang kurang ajar. Iya. Aku naik motor, dia naik motor. Naik mobil anak magang. Kayak mana anak magang? Kayak anak-anak magang kayak. Anak magang kayak gitu. Aduh. Oke, kembali ke laptop. Kembali.
Kembali ke pembicaraan kita. Itu kan baru-baru ini RI 1 juga ngomong masalah cabai. Nah ya, kurangi makan cabai. Betul sebenarnya. Benar. Cuma tidak tepat. Kayak momennya lagi kurang bagus saja. Iya. Sayang petani cabai ya. Iya. Sayang petani Bayangkan cabai. perasaan Disuruh petani kurangi. cabai ketika mereka Dengar kan? Kalau disuruh kurangi makan cabai. Cabai. Aku harus nanam apa, Pak? Gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi itu tidak salah dengan kita harus mengurangi cabai karena Iya. itu benar secara kesehatan. Harus kita akui. Cuma ini ceritanya harga cabai lagi mahal. Iya. Ada kayak solusi lain gitu ya. Dan orang tanya tuh bagaimana nih solusinya? Iya. Terus Bapak bilang ini sudah kita ini dan tidak jelas lah apa solusinya. Tapi harga cabai sudah mulai stabil. Tapi saya saran lah kurang-kurangi makan cabai. Saya juga sudah Saya kena lambung. juga Dari muda saya dulu saya makan terus. gitu suka ya. pedas. Hei, Ketika saya sudah tua, kami tidak perlu tahu. gini Pak, nenek saya meninggal juga kena lambung Pak, gara-gara muda makan cabai gitu. Jadi kok Jadi apa? Bapak nenek. berharap presiden Ya kan Bapak udah tua juga, Bapak ingat umur lah gitu. Dia kan harus ingat umur juga lah. Hati-hati sih. Ya. aku enggak. Aku dari tadi diam aja nih. nanti kalau mau mempermasalahkan sendiri aja ya baju merah ya. Masing-masing Merah aja. dia. Masing-masing aja. Aku pakai baju merah nih, cabai merah. Cabai merah lagi naik nih. Tapi begitulah kita tidak ada permasalahan dengan pemerintah. Kita sebagai masyarakat negara Indonesia yang baik ini, kita berharap pemerintah itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya. Itulah kenapa kita mengkritik bukan berarti kita tidak suka. Enggak lah, kita Tapi kita berharap justru sangat ada sayang perbaikan gitu. gitu. 5 tahun ini tolonglah, ini masa-masa umur emas bagi kami gitu. Tolonglah 5 tahun ini janji-janji yang dulu Iya. lapangan pekerjaan. Berapa? 19 juta ya? Ya. Diadakan ya. Mungkin dia kurang lengkap bilangnya. 19 juta dibuka lowongan pekerjaan di luar negeri. Itu mungkin maksudnya. Ya, Di dalam negeri dihapuskan semua gitu. Kayak Ya. kita Ya ngapain hati-hati? Kan emang janjinya. jadi Oh, ya, memang terkait janji juga. janji soal itu tuh harus Buzzer ya? bisa Tolonglah. harus bisa memang ayolah kita 5 Ya. tahun ini Pak. Benar, kami ini benar, umur emas nih bagi kami ini. Ya lah. Sebutkan dong janji-janjinya. Umur di mana? Ya gak perlu disebutin lagi lah 19 Tuh juta anak magang pekerjaan. disuruh nyuruh kalian tuh sebutin apa ya janjinya. 19 Anak magangnya juta. anggota partai nih. Aduh. Dia emang mata-mata partai. 19 juta. Lapangan pekerjaan akan dibuka katanya. Satu. Apalagi Makan dia bergizi Gratis. gratis yang Yang beberapa sehat. tempat keracunan anak-anak. Parah. Kok bisa? Ya, itu ya. Jadi, Alasannya apa. Iya, memang kita tahu tidak semudah itu. Mereka bilang alasannya tidak ini tidak itu. awalnya kan dibilang berapa budgetnya 15.000, diturunin lagi. Ya kan kalau gitu. dirasa program itu tidak ada, Iya. sangat sulit dijalankan. Kenapa itu masuk ke dalam janji? Ya, dan sebagai prioritas utama kan. Karena iya secara apa? Cara apa? Secara Lama mikirnya. kemudahan apa bahasanya? Maksudnya secara produk. Iya. Nah, kalau itu adalah sebuah janji politik, secara produk itu bagus. Hmm. Sejujurnya ya. Ya, benar-benar. Dimana kalau kita ngelihat angka kemiskinan di kita, kemudian tingkat menengah yang tinggi kemiskinan, itu sangat bagus itu secara produk untuk dijual. Makan siang gratis bagi siswa, kan sangat bagus itu. Tapi kalau kita kaji itu di awal hari-hari itu, yang bagaimana kita yang muda ini juga ikut berdebat di warung kopi, yang itu sebenarnya tidak penting-penting banget. Iya. Toh siapa yang dengar debat kita? Tapi sudah bisa ditebak gitu bahwa ini akan sulit dijalankan. Bukan mustahil ya? Bukan mustahil. Sulit. Kenapa? Segini besar Indonesia, segini banyak penduduk, segitu banyak kepentingan. Dana dari pusat sekian misalnya katakanlah berapa sekarang? Sekarang triliun lah. Bukan per porsi. Ini ya, per porsinya 10.000. Pas 10.000 gitu. Terus turun sampai ke dapur berapa? Aku sempat ngomong sama orang catering, intinya bukan 10.000. Aku nggak sebut nominalnya, tapi di bawah 10.000. Yang artinya sulit gitu untuk dijalankan. Ya. Nah, sehingga kemungkinan terjadi seperti tadi keracunan itu masuk akal itu terjadi gitu.
ketika dana itu hilang di jalan, entah hilang kemana ya. Ada agen ya? Waduh, aku nggak berani. Aku bertanya Kalau- dengan kalau nada itu lembut. Kalau itu aku nggak mau jawab juga sih. Menurut itu kok nggak mau jawab. Atau yang masa aja lebih bergizi paham. gratis tuh ada agennya nggak? Sehat, sehat. Bagus. Bagus. Wah, Setara ini. saya tinggal sendiri ini. Ya begitulah. Semoga program makan bergizi ini yang sudah dijanjikan itu tetap jalan. Tetap. Kita tidak berharap program ini. Enggak lah. Oh, udah terlanjur jalan nih. Cuman, Sudah terlanjur jalan. Dapur-dapur sudah terlanjur ada. Ya, Dapur-dapur makan. setiap daerah gitu. Nah, jadi apalagi udah mau direkrut ini kan. Apa namanya? Chef, koki. SPPI. itu. SPPI. Penjamin pertanian. Apa? S, apa S? Sarjana. P. Menggerak. Pangan. Ya. P apa P-nya satu lagi apa kan ada Perkembangan Indonesia. Nak megang nih. Ya, megang. gitulah. Ya, gitulah. Ya. Jadi ini kan udah ada SPPI direkrut. Kita berharap dengan adanya teman-teman sarjana nih yang akan jadi pengawas nantinya, mereka bisa memastikan bahwa yang dimasak nanti yang akan diberikan kepada anak-anak sekolah ini adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Nah, itu dia. itu dia. Jadi yang akan nanti diberikan kepada anak-anak sekolah ini memang makanan yang lezat dan lezat dan bergizi. bergizi gitu. 4 sehat, 5 sempurna. Mursid ya ngomong. Harusnya Mursid jadi brand ambassador lah. Iya, harusnya Mursid kan jadi lezat dan bergizi. Iya, Bang Mursid akan menjadi brand ambassador. Tapi dia masak gagal terus. Dia brand ambassadornya. supaya Ngomong-ngomong gagal. soal Mursid, kalau dia menjadi supervisor untuk program ini, kau bayangin nanti ada keripik kaca. Nah, waduh. Aku gak tahu tuh. Ya, keripik kaca Bang Mursid kok. Oh, ada ya? ada. Dia akan masak yang nggak penting. Sudah? Yang nggak penting. Menurut kok semangka dikerasin terus nanti dimakan. Buat apa capek-capek? Buat apa dia buat butiran-butiran semangka kalau dia akan makan itu lagi? Iya sih betul. Apalagi yang semangka apa tuh yang jelek yang kayak jelly-jelly. Tapi itu dijual menarik. dijual. Ini kan untuk Tapi sebagai kan makan ini kan programnya makan bergizi gratis, bukan makan estetik gratis. bukan makan engagement ini. Ya, itulah. Sudah berapa lama ya kita di sini? Oke, intinya gitulah. Intinya yang selama ini kita bicarakan itu tentang kritikan. Ya, selebihnya mungkin ada yang mau ditambahin dari kalian masing-masing. Kami sayang pemerintah. Enggak, kita harus bilang bahwa kita adalah anak muda yang ingin bergerak tumbuh. Kita tidak mau stagnan begini-begini aja. Pemerintah melakukan apa, kita sebisa mungkin kita dukung. Walaupun kalau salah akan kita tertawakan. Iya. Kau tahu nggak? Ketika jokes politik itu kemudian lucu, artinya apa? Relate kan? Oh iya. Iya sih. Iya kan? Ya, Komedi itu adalah sesuatu yang relate. Ya? Ketika kita ngejoke soal politik, kemudian orang tertawa, artinya banyak orang yang relate dengan keresahan itu. Dan di Indonesia, jokes politik itu sering dibilang jokes pinggir jurang. Nah, Oke. kenapa? Kenapa pinggir jurang? Karena orang Kenapa negara yang katanya, Masya Allah, demokrasi dan berbasis rakyat adalah pimpinan tertinggi, ya. tapi jokes politik adalah jokes pinggir jurang. Ya, namanya juga. Tapi kan kembali lagi dengan posisi negara yang paling menjunjung tinggi adab, kita tidak boleh sembarangan. Ngomong-ngomong soal adab kan? Oh iya kan? Ngomong-ngomong soal adab, aku kepikiran yang dulu itu ketika masih masa-masa debat presiden. Kemudian ada sebuah statement yang kata banyak netizen itu adalah statement yang menjatuhkan pihak 01. Oh, yang Menjatuhkan 02. yang Kemudian- 11 per 1000 Iya, tuh. 11 per 100. Yang pihak 01 bekerja sama dengan pihak 03 Iya, untuk menjatuhkan 02. Kemudian banyak selebgram yang nangis. Seleb TikTok yang nangis. Dan sekarang ada core-nya anjir. Kau tahu ada nangisin. Tahu. Menantimu. Karena ngisiin ini ya. Oh ya, tahu. gitu kan. Lagunya gitu deh soalnya. Kok kepikiran dibuat core gitu. Dengan musiknya. Oh iya makanya. Ini lagunya. Aku telah menantimu itu. Dia instrumen.
Ada dia. Adalah pokoknya. Banyak tuh. Buka aja nangisin. Kita tampilin nah. Kita tampilin. Nggak usah, nggak usah. Nanti lihat aja lah sendiri. Ya gitulah. Pokoknya ada nih, ada. Mana. Mana masuk sini. Tengah aja. Tengah ya. Wah, kok lucu dia aku gitu. Kok lucu nggak? Lucu. Berarti relate ya? Berarti relate. Enggak, aku bukan lucu masalah dia nangisin yang ada di debat itu. Tapi Maksudnya, dia aku dulu lucu. nangisin seseorang. Dia nangis ngerekam itu aja menurut aku udah lucu. Iya, nangis aneh ngerekam orang lagi Kayak nangis dia terus nangis. ngerekam secara pribadi. Kecuali orang lain nih, kecuali orang lain yang ngevideoin. Menurut kok dia dibayar nggak sih? Dibayar pemerintah nggak sih? Enggak. Tidak dong, saya kan kok secara sukarela itu. mereka dibayar nggak sih? Kok enggak? Jangan dong nge-framing ke sana. Tolonglah. Oh enggak ya? Tidak. Mereka enggak Kan dibayar. nggak Mereka mungkin secara dong. sukarela. Nggak mungkin dong mereka mau dibayar untuk nangis di depan HP. Tidak mungkin. Kemudian Tidak dia ada menangis. Itu udah pasti orang yang sukarela. Menangisi seorang calon presiden. Iya, itu sudah Wah, pasti nggak dari mungkin. hati yang terdalam. Sangat tidak mungkin. Kita nih manusia punya hati. Benar. Sehingga kalau kita nangis harus direkam. Harus Apalagi nangisin orang penting. bener. Saya nanti akan jadi motivasi juga. Betul. Bilang orang dibayar. Nangis harus direkam. Padahal nggak semua ada bayar dengan uang. Jadi Dia mau naik aja videonya. Rame yang like, bagus. atau pakai jabatan. Nggak tahu. Emang menurut kau bisa bayar pakai Atau jabatan? jadi staff sus kan. Nggak tahu. Bisa. Dari yang bisa, nangis tuh bisa, ada bisa. yang Ada. dari yang nangis tuh yang terkenal ada yang dapat jabatan. Oh itu nggak tahu. Aku nggak nengok nggak siapa-siapa. ada. Nggak kenal. Nggak kenal juga. Sorry aku nggak kenal influencer. Great figure tidak kenal. Tapi begitulah ya. Semoga mereka yang dulu nangis itu tidak menangis. Tidak nangis. Cuma ini kan masih panjang nih. Ini kok politik kali podcast kita. Makanya pembukaannya temu lawak. Dah ada kata lawak di Ya situ. kan sekarang politik lagi lawak-lawak ya. Oh, lucu ya, Bro? Iya lucu lah. Banget. Kalau aku sih nggak anggap lucu sih. Oh enggak lucu ya. Serius aku. Ya udah gini aja, Bu. Ini kan kita udah tadi udah ngomong-ngomong politik juga. Ini selama puasa ini, apa sih yang ada perubahan di diri kau? Hah? Itu aku puasa tinggal 2 hari lagi kan? Tapi kata kau kemarin, Kemarin kau kan kau berubah selama ya. puasa ini ngaji sehari 1 juz betul? Enggak. Bohong. Jadi kau nggak hari itu mau katanya mau khatam Quran tuh? Enggak, bohong. Bukan. Enggak bohong. Aku cuma puasa sebulan full cuma. Ya, tapi Sholat 5 waktu enggak? Ada, tapi enggak 5 waktu. Wah. Nah, aku jujur. Tapi itu udah itu tuh peningkatan dia tuh. Kelihatan. Harus Yang kita susah aku hargain kurang itu emang progres. omongan. Omongan itu emang susah di ya pengen keluar di otak aku kan aku ngomongin aja. Judi enggak ada judi. Enggak lagi. Enggak, emang enggak pernah. Oh, dulu sering. Enggak pernah. Enggak. Kalau Enggak. Enggak. Oh, enggak lagi ya. Kayaknya di sini paling dosa aku ya. Enggak. Kayak asal ya paling dosa. Yang kalau zina masih lanjut? Enggak. Oh, dulu pernah. Enggak pernah. Zina mata ada mungkin. Zina mata. Tapi bagaimana perasaan kau setelah bisa puasa yang insya Kan belum Allah full. akan penuh nih? Insya Allah akan full senang gitu. Besok Kalian nggak terakhir. melihat kasih THR gitu, apresiasi biar tahun depan aku semangat lagi puasa gitu. Tapi kok kaya sekarang? Enggak. Kok bukannya ini ya bazar pemerintah sekarang? Astagfirullahaladzim, bawa ya, pemerintah. Safsus. Hah, kok kan- Safsus bazar. Jadi begitu ya puasa hampir habis. Apa harapan kau di Kita mau setelah lebaran Ramadan ini? malah bahas yang berat. Di mana nih? Asa nih, Apa harapan hostnya kayak kau mana? setelah Parah lebaran host ini. Apakah kau berharap kau akan lulus kuliah? Iya. Itu aja. Ngomong-ngomong soal kuliah, seberat itu memang menyelesaikan kuliah Iya. di umur segini. Iya. Iklan. Iya. Ya nggak perlu. Nak magang. Nggak nampak juga. Anak magang. Jadi jadi kau akan ngejar itu supaya selesai. Benar. Kau bagaimana? Ini dia juga nih. Harapan aku untuk tahun depan aku puasa full. Ngurangin. Setelah Ramadhani ngapain? Mengurangi omong kotor.
Enggak mau kotor sih aku, tapi Enggak ada Ngomongin komen orang. toksik, enggak ada Nah, komen ngomongin toksik aja. Aku setiap hari Kalau ngomong kita kotor ngomongin gua. pemerintah, aku itu toksik termasuk ngomongin orang gak sih? Setelah tadi kita bahas yang berat-berat, menurut kau Ya. Sintayong dipecat tuh wajar gak sih? Waduh. Abdil dulu lah. Kenapa aku? Dia lebih paham bola. Nah, menurut kau itu keputusan nih apa? Menurut kau keputusan yang baik itu keputusan yang baik nggak Sintayong tuh? belum tahu. Kalau Kluivert berhasil masukin Piala Dunia, menang Piala Dunia, masuk Piala Dunia, ya itu keputusan yang baik. Salah-salah banget kan? Tapi apakah Iya. itu jadi pencapaiannya Patrick Kluivert? Apanya? Masuk Piala Dunia? Iya. Kan ada campur tangan JST. Iya, Kluivert. Dua orang itu termasuk lah. Kalau menurutku, kalau nanya menurut pendapat anak magang, Ya, menurutku pemecatan ST itu bukan pemecatan gitu Pak, pemberhentian. Pemberhentian. ya, ST itu tidak di momen yang tepat. betul, setuju. Menurutku gitu. Ya, Menurut kau dia diganti karena politik kan sih? Enggak lah. enggak. Enggak lah. Tapi kalau menurut aku enggak. Enggak. Itu cuman apa ya namanya mungkin ya kalau dari sisi atau sudut pandangnya Pak Erik sendiri kan dia udah pernah bilang katanya ada apa namanya Antara ya, PSSI miscommunication. dan seperti ada ego lah. ada ego. Ada Jadi ego yang sisi tidak ego ketemu. yang tidak ketemu akhirnya Pak Erik mengambil langkah yang cukup berani kan akhirnya. Oke. Karena kalau menurut aku penggantian Patrick Kluivert ini jadi satu momentum untuk Indonesia sendiri untuk apa ya? Untuk buat mafia bola itu goyang. Kalau menurutku. Oh iya ya juga sih. Antara ngedukung dengan ini ya, Lebih tepatnya bukan mendukung, membuat mafia-mafia ini lebih segan aja. Karena kan Patrick Kluivert ini kan pernah jadi Iya. brand ambasadornya ya. Oh iya ya Iya. sih. Pernah masuk siapa? Salah satu inilah judi lah gitu. Oh. Pernah terlibat Pernah sebenarnya. terlibat. Pernah terlibat. Itu Jadi aja. ada indikasi dia dipilih oleh Bandar. Nah juga enggak lah. Makanya tadi dibilang bahwasanya si Erick Thohir membuat langkah berani dengan Berani. merekrut Kluivert sebagai Pelatih. Kepala pelatih ya. Ya itu sangat berani. Kenapa ya? Karena Kluivert itu berada dalam lingkaran mafia itu, tapi dia berani narik si Kluivert ke Indonesia sehingga membuat mafia-mafia ini lebih segan aja terhadap Indonesia. Menurut aku kayak gitu. Ya, lebih inilah, lebih berani gitu. Atau si Indonesia lebih Erick Thohir. diperhitungkan. Lebih diperhitungkan. Ya. Apalagi kan sekarang kan banyak tuh sekarang media-media yang menyoroti Indonesia kan. Salah satunya apa namanya? Fabrizio Romano tuh kan, seorang Romano, ya. jurnalis Jurnalis sepak bola yang menyoroti. Dia bukan jarang malah nggak pernah gitu kan menyoroti hal itu. Tapi kalau kita melihat masa depan timnas tuh arahnya kemana? Apakah bisa bersinar atau Kalau menurut aku sih cukup Ya, bisa. nggak bisa dikatakan cemerlang ya, karena kita nggak bisa prediksi juga ya. Iya. Cuma kan karena terakhir cukup telak kalahnya. Kalau menurut aku terakhir, yang kalah sama Yang kalah Australia sama 5-1. Australia. Yang Kalau- sebelumnya kita seri Iya, kan? iya. Tapi kalau dibilang kalah telak, seri. kalau dibilang kalah telak, kita juga dulu sebelumnya pernah kalah telak waktu di ronde kedua. nggak gini, kalau menurut aku soal Australia kan itu pertama kali Patrick Kluivert megang Iya. Indonesia di real ya, bukan Di real. percobaan. Benar, Kompetisi benar, resmi. benar. Nah, itu hal yang Wajar. wajar nggak sih Wajar. dari pertama mengadaptasi Ya. forma permain, Beberapa posisi pemain, Bahkan Sintayong kan juga pernah Iya, kalah, kalah juga waktu awal-awal. kalah juga di awal-awal. hal yang wajar. Ya belajar lah mereka analisa Belajar dari masalah dari- itu, ya. terus belajar lagi gitu. Dan akhirnya menang. Ya benar. Karena Mainnya udah- pun ya racikannya cukup oke lah. udah oke lah, udah oke lah. Karena kalau bilang masalah kita kalah telak, dulu waktu ronde kedua kita juga dulu pernah kalah telak sama Irak. 5-1 gitu dibantai juga nya. Itu yang ini Apa? Piala Piala Asia. Enggak, itu Piala Asia justru 3-1 kalahnya. Oh. Di ronde kedua, waktu ronde kedua match ke-7 itu kita dibantai gitu. Di kandangnya Irak. Mana kira? Secara kompetensi pemain kan lebih meningkat. Iya. Ya. Sekarang kan pemain Materi pemainnya juga di bagus-bagus. Asia Tenggara pemain paling mahal di Indonesia. Ya benar. Oh iya, Di Asia Asia Tenggara. Tenggara, Asia Tenggara tuh nilai value marketnya pemain- memang market lebih pemainnya tuh paling besar tinggi tuh kita. timnas Indonesia. But, But aku ada pertanyaan. Apa? Ada pertanyaan untuk kalian semua Ya. yang ada di layar. Boleh. Bagaimana pendapat kalian soal naturalisasi? Oh, waktu Kayaknya udah pernah kita bahas dulu. menarik ya. Oke. Saya magang, jadi. Oh ya magang belum tahu apa. Oke, kalau menurut oke ya naturalisasi. Ya, apa yang buat itu oke? Untuk Apa, Dil? Kau untuk dulu aja. sekarang Nah. naturalisasi itu bahkan jatuhnya perlu supaya ada standar yang lebih tinggi gitu. Apalagi di sepak bola. Yep. Kalau kita pakai pemain lokal bukan bukan mencetak pemain lokal tuh nggak bagus karena di pemain sekarang pun ada pemain lokalnya. Ada, bagus ya. Malah bagus juga. Tapi ketika dinaturalisasi pemain yang secara fisik lebih bagus,
secara skill lebih oke, itu bisa jadi pondasi yang bagus untuk masa depan sepak bola kita. Semoga ya. Semoga tidak cuman untuk senang-senang aja nih. Cuman Maksudnya untuk sementara senang-senang doang. tuh mereka dinaturalisasi hanya untuk buat timnas menang aja. Tapi bukan untuk dinaturalisasi supaya mereka bisa menginfluence orang-orang untuk bermain bola lebih baik. Kalau aku, aduh, lapangan aku ya orangnya. Bola mania. Mantap. Gak masalah. Selama dia hidup mati di Indonesia gak masalah. Kalau dia hidupnya di Indonesia, matinya di negara. Ya, paham istilah lah. Selama hidup mati. Ya, fight for Indonesia. Mereka hafal lagu Indonesia Raya kan, semuanya nyanyi kan. Selama di Indonesia gak masalah. Air, semua respect. Sama pasti mereka juga hafal lagu Mengapa Harus Cinta Yo. Asa, si kocak bola. Menurut Asa gimana? Apa bro aku? Naturalisasi itu apa namanya? Ya bukan bola ya, emang kenapa enggak kan itu kan putra Indonesia juga yang dijemput di luar negeri gitu. Mereka main di sana, ada darah keturunan ya kan yang dipanggil nih kan yang memang punya garis keturunan yang Jelas. masih apa namanya masih terbaca gitu garis keturunannya. Mungkin ada beberapa kayak misalnya contoh Martin Paes sama siapa? Sama siapa ya? Satu lagi. Martin, setahu aku Martin Paes yang bukan Martin Odegaard. Pain Odegaard. Gading Martin. Martin Garrix. Enggak, Martin Paes kan dia tidak ada darah Indonesia aslinya. Neneknya tuh kan orang luar negeri, orang Belanda. Yang dimana dulu neneknya tuh lahir di sini. Oh. Lahir di Indonesia. Jadi iya benar. Oke. Tapi karena sudah waktu cukup panjang nih. Sedikit kalau boleh tambahan dari aku. Boleh. Dari aku soal naturalisasi, aku cukup sepakat. Aku sepakat dengan yang kalian bilang tadi bertiga. Aku mau tambahin sedikit poin. Bahkan sebenarnya naturalisasi ini bukan cuma untuk meningkatkan kompetensi daripada si pemain yang lagi main di timnas sekarang atau yang sedang dinaturalisasikan, tapi Benar. juga meningkatkan daya saing antar pemain lokal. Jadi ya mereka Iya. lebih bersaing, untuk ya. merebut posisi di timnas tersebut. Iya dong. Oke. Iya, Karena benar. di Asia Tenggara, nggak Asia Tenggara, bahkan ruang lingkup Asia, nilai asesmen daripada pemain bola kita itu jauh dari Eropa. Jauh, Jadi, ya. dengan adanya mereka menurut aku juga meningkatkan. Mengangkat lah. Apa ya istilahnya Ya, membuat mereka lebih termotivasi lah ya. lebih hidup. Yes. Menurut aku kayak gitu. Oke, begitulah statement dari anak magang kita. Bagus, anak magang kita bagus. Bro, respect. Respect anak magang, respect. Respect. Semoga ke pertandingan selanjutnya juga Indonesia bisa menang. Amin. Walaupun aku gak suka-suka banget sama bola. Dan jangan lupa juga untuk selalu kunjungi Instagram ACPI. Gak kayak gitu, Gak kayak gitu bridgingnya, ya ampun. Astagfirullah, Gitu langsung. Ya sudah lah, karena waktu sudah ya. Tapi kalau Indonesia masuk Piala Dunia pasti nonton kan? Yang awalnya gak suka nonton bola, tapi kalau Indonesia sana masuk Piala Dunia pasti Aku akan nonton. lah. Seru lah. Pasti bakal seru. Indonesia. Kalau di Sekalipun dibantai-bantai di Piala Dunia, tapi tetap nonton kan? Tetap nonton dan tetap dukung. Emang. Soal Martin Paes tadi di Wikipedia dibilang Paes lahir dan dibesarkan di Belanda, nenek dari pihak ibu lahir di Kediri, Jawa Timur yang saat itu masih disebut sebagai Hindia Belanda. Lahir. Nah, tapi tidak disebutkan bahwasanya neneknya ini orang luar negeri atau ya paham lah ya. Iya. Bukan orang luar lah. iya. Tapi di sini cuma disebutkan di mana neneknya lahir. Lahir. Kita nggak tahu nih. Iya, neneknya lahir tuh maksudnya adalah dari keluarga Belanda. Dari keluarga Belanda. yang tinggal di Kediri gitu. Nggak disebutkan di sini. Ya memang nggak disebutkan di Wikipedia. kan Wikipedia selalu tahu semuanya. Iyalah, Wikipedia. Yang tahu semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betul. Oke. Kalian mau Oke bantah? teman-teman, terima kasih sudah menonton. Temulawak. Terima kasih sudah Edisi selalu random support kali ini. kami. Walaupun pembicaraan kami agak random. Ngawur ngidul. Tapi semoga ada yang bisa teman-teman. Ambil hikmahnya. Walaupun kayaknya nggak ada. Nggak ada, Tapi oke lah. Dan jangan lupa follow Instagramnya ACPI. Dan juga Instagramnya Edugenzi. Edugenzi, Untuk pengetahuan anak-anak. Cerdas Indonesia. Anak-anak yang cerdas Indonesia. Untuk orang-orang tua yang mau anaknya bisa ngoding, kemudian Bisa desain grafis, 3D. 3D dan lain-lain, Daripada bisa main cek HP. Instagramnya CPI. Jadi anak-anak daripada dia main HP aja, Ya. mending benar, dikasih benar. les, Ya. diantar atau didaftarkan ke Edugenzi. Jadi anak-anaknya juga bisa punya pengetahuan dan di masa Benar depan sekali. bisa berguna gitu dengan melihat perubahan yang sekarang ya. Bahkan sekarang di Edugenzi udah ada kelas baru namanya kelas robotik.
Yap, membuat robot betul, dan sudah ada mesin pencetak 3D di depan. Iya. 3D printing. Silahkan cek 3D Instagramnya, printing. banyak fasilitas yang ada di Edu Yang Gen Z dan itu bisa jadi wadah untuk anak-anak ibu bapak berkembang menjadi lebih baik dan bisa menjadi orang-orang hebat di masa depan. Yes. Terima kasih, selamat Hari Raya Idul Fitri kami ucapkan ya. 1446 Hijriah. Kami mohon maaf Lahir dan batin. Ya. Kalau ada salah kata. Kalau ada salah kata, salah ini terutama kita mohon maaf untuk pemerintah. Ya benar. Terutama saya ya. Tadi banyak yang ngatain pemerintah. Tapi ya begitulah, mari kita kembali ke fitrah dan kita reset semuanya. Kita mulai dari nol. Jangan oplos tapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wow.